Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini kita diajarin untuk baca kunut tiap subuh, men. Coba ente baca artinya kunut itu luar biasa. Terserah Allah, mana-mana yang Allah akan angkat derajatnya Allah angkat, mana-mana yang Allah akan hinakan Allah hinakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat. Semoga para sahabat semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari yang baik ini kita dapat bertemu kembali dengan Ustadz Adi Warman. Yuk kita sapa dulu beliau, yuk. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, nah kali ini lucu nih. Dari episode yang lalu ada yang WA langsung ke saya. Ini katanya, untuk dekat dengan Allah sebaiknya kita nggak usah terkenal. Iya kan? Kenapa justru kita melalui YouTube ini Ustadz jadi terkenal? Yang dimaksud itu kita nggak mau terkenal, bukan nggak boleh terkenal, benar nggak? Niatnya itu bikin YouTube begini bukan supaya kita terkenal, kita nggak mau terkenal, bahwa kemudian Allah angkat sedemikian rupa sehingga kita jadi terkenal lain perkara. Ini soal niat, men, benar nggak? Nah, ada dua hadis yang sangat terkenal. Yang satu sangat terkenal hadisnya, yang satu kurang begitu terkenal. Yang pertama hadisnya berbunyi, innamal a'malu binniyah, bahwa setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Ini waktu itu kisahnya ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat lain semua ikut hijrah, ada satu orang. Ini udah jadi rahasia umum, dah satu orang ini, dia sebetulnya naksir sama seorang wanita. Wanita ini ikut hijrah sama Rasul. Lah karena pacarnya ikut hijrah, namanya juga cinta, bener gak? Dia ikutan hijrah. Sehingga sahabat-sahabat cerita ke Rasul, Rasul, si fulan yang itu, dia hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi dia hijrahnya itu karena pacarnya ikut hijrah. Jadi dia namanya cinta ikutan hijrah. Ah, muncullah hadis ini, innamal a'malu binniyah. Man kana hijratuhu, siapa-siapa yang hijrahnya itu niatnya itu karena mencari keridhaan Allah dan Rasul, maka dia akan dapatkan apa yang diniatinya. Wa man kana, dan siapa-siapa yang hijrahnya itu untuk mencari dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka ia akan dapatkan apa yang diniatinya itu. Nah, hijrahnya tetap sah, benar gak? Tapi di mata Allah perbuatannya itu, kalau niatnya mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, dapat ridho Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya itu karena wanita, karena mau cari dunia, karena pacarnya ikut hijrah, ya dia dapat juga itu, tapi nggak dapat keridhaannya Allah dan Rasulnya. Ini hadis yang sangat terkenal dan kadang-kadang suka disalahpahami, seakan-akan kalau niatnya udah benar, udah perbuatannya salah juga nggak apa-apa. Bukan begitu, men. Ada hadis yang kedua. Hadis yang kedua berbunyi, kalau yang pertama innamal a'malu binniyah, hadis yang kedua berbunyi innamal a'malu bil awakhir, atau innamal, dalam teks lain disebutkan innamal a'malu bil khawatim, bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada ujung akhirnya. Nah, paham nggak? Jadi kalau binniyah tadi itu lagi urusan hablum minallah, kalau yang ini bila khawatim ini urusan hablum minannas. Bisa jadi niat kita benar, niat kita baik, benar nggak? Tapi dalam pelaksanaan niat yang baik itu kita kagak benar caranya, nggak diterima juga, men. Ini dua-duanya harus seimbang. Jadi ini poin yang pertama. Jadi teruslah mensyiarkan agama ini, benar nggak? Tapi niatnya kita benerin. Selain niat kita benerin, caranya kita, amalnya kita juga kita benerin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Kita sering sekali tergelincir gini nih, Fit, benar nggak? Ini kita mau break dulu apa mau hajar langsung nih? Lanjut dong Ustadz. Sekalian mau komen nih. Berarti kita boleh kaya kan? Hah? Boleh kaya Ustadz. Kaya dong, ya Allah. Rasulullah SAW waktu nikah sama Khadijah, ya Allah, mas kawinnya banyak banget, men. Dan kita mas kawin
seperangkat alat sholat, wah kumaha tuh ya. Kita lanjutin dikit ya. Imam Syafi'i rahimahullah ini mengingatkan kita, ridho kanas la tudro. Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau mengerahkan seluruh kemampuanmu untuk mencari redonya semua manusia, niscaya engkau tidak akan dapat melakukannya. Ini men, nggak bisa. Ente udah jadi sebaik apapun orang, sealim apapun orang, sedermawan apapun orang, sesoleh apapun orang, nggak bisa seluruh orang itu redo, seneng sama kita, nggak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i nih, Imam Syafi'i mengatakan, oleh karena itu carilah redonya Allah dan Rasulnya. Allah menguasai hati manusia. Allah lah, kalau kita udah dapatkan redonya Allah, Allah lah yang bisa merubah hati manusia itu yang tadinya benci sama kita jadi senang. Ini men. Ridho karena salat udro. Kalaupun ada perkecualian atas kalimat Imam Syafi'i ini, bahwa kalau engkau mencari keridhaan manusia nggak bakal dapat. Kalaupun ada perkecualian dari kalimat Imam Syafi'i ini, adalah hadisnya Rasulullah SAW. Ridho kannas fi ridhoka walidain. Kalaupun ada keredoan manusia yang harus kita cari, itu adalah keredoan kedua orang tua kita. Ini men. Inilah sebetulnya yang jadi penyakit, penyakit. Kenapa penyakit? Kita kecewa hidup itu karena kita nggak berhasil menyenangkan, membahagiakan orang lain. Kita menjadi kecewa itu karena kita nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain kepada kita. Ini men. Tahu gak kalau main bola tuh, kalau final tuh, kalau beban kelewat berat tuh, main bulu tangkis tuh, kalau beban kelewat berat tuh, kita malah jadi ngaco mainnya, bener gak? Karena niatnya kita udah salah nih, udah kelewat beban, kelewat berat, mesti menang gitu, mau mengharumkan nama bangsa, gitu, pening men. Nah, ini penting men. Jadi kita ini lakukan aja, kita cari keredoannya Allah, nanti Allah yang merubah semuanya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini cerita kita lagi nih, biar ente tambah ngerti gak? Waktu beliau masuk ke kota Yerusalem, ketika jatuhnya kota Yerusalem ke tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta pasukannya. Itu Umar bin Khattab naik onta ganti-gantian sama asistennya. Kadang Umar yang di atas, kadang Umar yang di bawah, ganti-gantian biar nggak capek, bener gak? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beserta pembantunya itu masuk kota Yerusalem, itu lagi bagiannya Umar bin Khattab yang nuntun onta. Bayang gak lo? Itu orang-orang petinggi Yahudi yang megang kunci kota Yerusalem, orang-orang petinggi Nasrani yang juga hadir di situ. Itu sudah bertekad, kami tidak akan berdiri dari tempat duduk kami untuk menghormati datangnya Umar bin Khattab untuk menyerahkan kunci kota Yerusalem ini. Udah pokoknya mereka enggak usah ngapain ngormatin Umar bin Khattab, bener gak? Tapi begitu Umar bin Khattab datang masuk kota Yerusalem, dan beliaulah yang menjadi penuntun onta itu, sedangkan membantunya duduk di atas onta itu, itu Allah gerakkan kaki para petinggi pemegang kunci kota Yerusalem jadi berdiri. Kalau Allah ingin meninggikan derajat seseorang, kalau Allah ingin memuliakan seseorang hambanya, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, kalau Allah ingin menghinakan seorang hambanya, maka tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mencegahnya. Ini penting. Kenapa? Ini kita harus, kalau kita udah dapat keridhaan Allah, Allah rubah itu hati-hati orang jadi senang semua sama kita. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Pokoknya kita cerita itu deh, biar bener gak? Biar kita nggak usah banyak. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan, yang kemudian orang-orang jadi pada bingung dengarnya. Apa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan? Sa'id bin Jubair mengatakan, seseorang dapat masuk surga karena maksiat yang dilakukannya, dan seseorang dapat masuk neraka karena amal soleh yang dilakukannya. Pening gak lo? Masuk ngerjain maksiat masuk surga, ngerjain amal soleh masuk neraka. Jadi orang-orang pada nanya, Said apa maksud ente ngomong begini, apa maksud ente, bener gak? Kacau gak? Said mengatakan, kalau orang yang melakukan maksiat itu kemudian dia merasa takut karena maksiat yang telah dilakukannya,
Malu nanti mau ngomong apa ketemu sama Allah. Dan nanti di akhirat Allah karena ketakutannya itu, penyesalannya itu atas maksiat yang dia lakukan, Allah memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan orang yang melakukan amal soleh karena bangganya terhadap amal-amal yang telah dilakukan, maka Allah memasukkannya dia ke dalam neraka. Ini bos, ini urusan hati. Ini sini nggak kelihatan, ini nggak kelihatan, benar nggak? Itu sebabnya, makanya waktu episode yang lalu kita bilang kan, 3 hal tuh. Pertama, kita nggak mau, bukan nggak boleh ya, nggak mau terkenal, nggak mau dunia, bukan nggak boleh dunia ya. Dan yang ketiga, kita nggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Back to you, Fit. Oke, bentar. Balik sebentar ke urusan tadi nih. Diangkat derajatmu atau malah dihinakan oleh Allah, itu kan rasanya ada di doa kunut, Ustaz. Nah, itu dia. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, ini kita diajarin untuk baca kunut tiap subuh, men. Coba ente baca artinya kunut, itu luar biasa. Terserah Allah, mana-mana yang Allah akan angkat derajatnya Allah angkat, mana-mana yang Allah akan hinakan Allah hinakan. Yang kita harus jaga adalah bagaimana hati kita ini, niat kita ini, oke? Benar-benar mencari ridhonya Allah dan Rasulnya. Dan jangan lupa tadi, innamal a'malu binniyah, ya sini, hablum minallah. Dan satu lagi, innamal a'malu bil awakhir atau innamal a'malu bil khawatim. Ini hablum minan nasnya. Dua-duanya harus seimbang, oke? Bahwa karena dua hal ini kita lakukan, kemudian kita jadi orang terkenal, kemudian kita jadi orang yang kaya raya, menguasai dunia, bahwa kemudian kita menjadi lebih baik dari orang lain, itu Allah yang bikin. Kalau kita sudah menghilangkan semua ego kita, kita begitu dekatnya dengan Allah. Apa yang kejadian? Itu Rasulullah SAW kagak keetung sama orang Persia, sama Raja Romawi kagak keetung. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali kagak kehitung. Kagak masuk akal bagi mereka, kok bisa ini ada orang-orang di Jazirah Arab, padang pasir gitu bisa menguasai dunia, nggak masuk akal. Tapi ketika kita udah membuang ego kita, maka kita akan menjadi sangat dekat dengan Allah. Kalau kita udah sangat dekat dengan Allah, Allah kasih dunia buat kita, men. Baru perskot itu, ntar akhirat dikasih juga. Back to you, Fit. Alhamdulillah Ustadz, mantap sekali. Semoga saya dan para sahabat bisa mengambil manfaat dari tausiah kali ini. Kita belajar. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.